semoga Allah tercurahkan kepada penguasa kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, beserta seluruh keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak-bapak jamaah yang saya muliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum kita mendengarkan kajian lanjutan yang akan disampaikan oleh Ustaz Dodi, untuk itu mari kita sama-sama membuka dengan melafazkan basmalah. Dan masih dengan tema yang sama, akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Untuk itu kepada Ustaz Dodi Iskandar disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, innallaha yuhibbu kulla 'alimin fid dunya jahilun bil akhirati. Jemaah salat maghrib Masjid Muhammadiyah Darul Hasan rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersuah kembali dalam kajian rutin membahas akidah Nabi Muhammad dan para sahabatnya, dan semoga kita bisa istiqomah untuk menyelesaikan kitab ini, yaitu kitab yang saya pegang adalah Aqidatul Ahlussunnah wal Jamaah karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, dan kitab yang kedua Hadhihi Aqidati karya Syekh Abdul Aziz Ar-Razi hafizahullah ta'ala. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, segenap sahabatnya, dan umatnya yang senantiasa mencintai beliau hingga akhir zaman. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam sebuah hadis yang dikeluarkan Imam Ahmad dalam kitab At-Tarikh Babu Bad'il Khalqi nomor 2692, dan Imam Tirmidzi beliau mensahihkannya dalam bab min surati Bani Israil nomor 6478. Rasulullah mengatakan, ana sayyidu waladi adama yaumal qiyamati. Aku adalah pemimpin seluruh keturunan Adam alaihissalam. Walal fakhro, dan aku sampaikan bukan untuk kesombongan. Wa ana awwalu man tanshaqqu anhu al-ardu, dan akulah manusia yang pertama kali ditumbuhkan oleh bumi. Maknanya akulah yang pertama kali keluar dari kuburan. Sebelum manusia yang lainnya keluar, Rasulullah pertama kali. Kemudian beliau mengatakan wala fakhro, dan aku menyampaikan ini bukan untuk kesombongan. Wa biyadi liwa'ul hamdi, dan di tanganku bendera. Ini nanti di hari kiamat ada bendera, namanya liwa'ul hamdi. Wala fakhro, dan aku menyampaikan ini bukan untuk kesombongan. Adam faman dunahu tahta liwa'i, Nabi Adam dan selain Nabi Adam itu berada di bawah bendera. Hadis ini menjadi dalil bahwasanya Nabi yang paling mulia adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini juga menjadi dalil saudara-saudara kita yang
mengucapkan Sayyidina di dalam tasyahud akhir mereka. Ya, walaupun kita berbeda, Muhammadiyah memilih membaca tasyahud akhir tidak dengan menambahkan Sayyidina. Zahirnya hadis itu bacaan tasyahud akhir tidak ada Sayyidina. Nah, supaya kita paham, kalau paham itu kan dada kita lapang, gitu ya. Oh, ternyata saudara kita itu mengucapkan Sayyidina juga pakai dalil, walaupun menurut Tarjih Muhammadiyah dianggap kurang tepat. Ya. Jadi kalau kita membaca, apa sih dalilnya kok mereka mengucapkan Sayyidina di dalam tasyahud akhir? Di antara dalilnya ini. Ya, jadi beda orang yang ngerti alasan dengan yang tidak ngerti alasan. Biasanya orang yang tidak ngerti alasan mudah sekali menyalah-nyalahkan. Ya, jadi kita paham. Ya. Kemudian berikutnya, wa mahabbatullahi wa mahabbatu Rasulih sallallahu alaihi wasallam, mencintai Allah dan Rasulnya ini satu paket ya. Hukumnya wajibatun ala kulli ahadin. Hukumnya wajib. Mencintai Allah dan Rasulullah itu hukumnya wajib. Mencintai selain keduanya bisa jadi wajib, bisa jadi tidak. Ya. Mencintai orang tua wajib tidak? Tergantung. Kalau orang tua kita beriman wajib. Kalau orang tua kita kafir haram hukumnya. Tapi tidak menghalangi kita untuk berbakti dengan mencintai beda. Berbakti itu melaksanakan perintah Allah. Wa bil walidaini ihsana. Allah menyuruh kita untuk berbakti kepada orang tua tanpa mendiskriminasikan apakah orang tua kita bertauhid atau musyrik, tetap berbakti. Karena diperintahkan oleh Allah SWT. Jadi mencintai Allah dan Rasulnya wajib. Mencintai selain Allah dan Rasulnya tergantung keadaan. Kalau yang bersangkutan adalah orang yang bertauhid, hukumnya wajib. Kalau bukan orang yang bertauhid, justru malah dilarang. Faman lam yuhibballaha wa rasulahu falaysa bimu'minin. Orang yang tidak mencintai Allah dan Rasulnya dianggap tidak beriman. Wahiyya aslul iman. Bahkan ini salah satu pokok keimanan. Wa kamalul mahabbatil wajibah an yuqaddima mahabbatallahi wa mahabbatar rasulih. Orang yang imannya itu atau cintanya itu dianggap sempurna kalau dia sudah bisa mendahulukan cintanya kepada Allah dan Rasulnya daripada kesukaan, kecintaan atau melakukan hobi yang lainnya. Ya, ini terasa sekali ketika Piala Dunia, ya. Piala Dunia pas jam 3 dini hari. Ya. Banyak kaum muslimin yang lebih kuat nongkrong di depan televisi melihat tayangan Piala Dunia daripada sholat malam. Ya. Atau dia lebih mendahulukan hobi yang mungkin itu bisa ditunda daripada memenuhi panggilan azan. Faman qaddama mahabbata ahadin ala mahabbatillahi wa rasuli fa innahu naqisul iman. Orang yang lebih mengutamakan cintanya kepada selain Allah dan Rasulnya,
maka orang tersebut imannya kurang. Walam ya'ti bil imani wal wajibi, ya. Dia belum menunaikan iman yang hukumnya wajib. Mencintai Allah dan Rasulnya wajib. Wa alaihi al-wa'idu asyadidu lil fisqihi wa dhifil iman. Bahkan diancam oleh Allah SWT dengan ancaman yang keras ketika seseorang itu mendahulukan cintanya kepada selain Allah daripada cinta kepada Allah dan Rasulnya. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa asiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih. Katakan, jika ayahmu, anakmu, saudaramu, istrimu atau suamimu, keluargamu, harta yang kamu usahakan, perdagangan yang kamu takutkan kerugiannya, rumah yang lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya, lebih kamu cintai daripada berjihad di jalan Allah, fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amrih, maka tunggulah sampai keputusan Allah datang. Maksudnya tunggulah ancaman dari Allah. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Yang banyaknya di jam-jam sholat maghrib itu masih ada yang main futsal. Ya. Kadang sholatnya ya sudah di jam-jam akhir, padahal waktu maghrib itu kan sangat pendek. Ini menunjukkan bahwa naqisul iman, imannya kurang, bahkan dia diancam. Bahkan dikatakan apa tadi? La yahdil qaumal fasiqin. Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang yang fasik. Ini diantara beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa uminu bil Isra wal Mi'raj bi nabiyina Muhammadin bi ruhihi wa jasadihi fi lailatin wahidatin maratan wahidatan yaqadatan la malama. Beriman bahwasanya Rasulullah pernah melakukan perjalanan dengan mengendarai buraq dari Mekah ke Baitul Maqdis, Isra dan Mi'raj, perjalanan dari Baitul Maqdis melewati 7 langit, ya. Sampai ke suatu tempat beliau mendengar suara pulpennya Allah, full aqlam. Di atas langit 7 itu ada pulpen makhluk Allah yang menulis, ya, segala takdir. Kemudian Nabi Muhammad berbicara langsung dengan Allah SWT tanpa perantara. Beliau melakukan perjalanan ruh dan jasadnya dalam satu malam, ya, dalam keadaan terjaga dan tidak dengan kondisi tidur, ya. Ini dari kitab Hadihi Aqidati karya Syekh Abdul Aziz Ar-Razihi hafizahullah ta'ala. Kita sambung dengan kitab yang kedua, Aqidatul Ahlussunnah wal Jamaah karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Allah SWT menjelaskan kepada kita bahwa seluruh nabi dan rasul mereka adalah abidun min ibadillah. Mereka adalah orang-orang yang ahli ibadah. Akramahumullah ta'ala bi risalati wa wasafahum bil ubudiyyati fi a'la maqamatihim wa fi siyaqi fana'i alaihim. Wa qala fi awwalihi
Allah memuliakan para nabi dan para rasul dengan memberikan risalah, memberikan syariat, ya. Mensifati mereka adalah orang-orang yang paling tinggi kedudukannya dalam ibadah. Orang yang ahli ibadah di umat ini yaitu Rasulullah SAW. Tidak ada yang bisa mengalahkan tahajudnya Rasulullah. Tidak ada yang bisa mengalahkan puasanya Rasulullah. Tidak ada yang bisa mengalahkan baca Qur'annya Rasulullah. Tidak ada yang bisa mengalahkan ibadah-ibadah, seluruh ibadah yang dikerjakan oleh Rasulullah. Kita nggak sanggup untuk mengalahkan kemampuan beliau di dalam beribadah. Allah SWT memuji Nabi Nuh dalam surat Al-Isra ayat yang ketiga. Dzurriyyatan man hamalna ma'a Nuh, orang-orang keturunan manusia yang kami angkut bersama Nuh. Sesungguhnya Nuh innahu kana 'abdan syakur. Nabi Nuh itu dipuji oleh Allah sebagai abdan syakur. Abdan itu maknanya apa? Hamba. Syakur apa artinya? Pandai bersyukur. Kalau syakirun bersyukur biasa. Syakurun maha bersyukur. Wa qala fi akhirih Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah menyebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam surat Al-Furqan ayat yang pertama, Tabarakalladzii nazzala al-Furqan. Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Qur'an ala abdihi, kepada hambanya, maksudnya kepada Nabi Muhammad. Liyakuna lil alamina nadhira, agar beliau memberikan peringatan kepada seluruh alam. Memberi peringatan seluruh alam ini kan sesuatu yang sangat bergengsi sekali. Kalau Pak Dodi hanya sekedar memberi peringatan di satu Masjid Al-Darul Hasan, Rasulullah memberikan peringatan kepada seluruh alam manusia dan jin. Ya, Rasulullah itu sering dijemput oleh panitia kajian dari bangsa jin. Ya. Ada yang jemput. Ya. Wallahu alam, apakah terbang atau naik kendaraan. Rasulullah sering diundang untuk mengadakan kajian, tapi akbar di alam jin. Dan Rasulullah juga mencetak para dai dari kalangan bangsa jin. Jadi alamin itu maksudnya bangsa manusia dan bangsa jin. Wa qala fi rusuli akharina, demikian juga Allah menyebut memuji para nabi selain Nabi Muhammad, wadhkur dalam surat Shad ayat yang ke-45. Wadhkur, dan ingatlah ibadana, hamba-hamba kami Ibrahim, Ishaq, Yakub, uli aidi, mereka adalah orang yang punya kekuatan, wal absor, dan pandangan atau mata yang jernih. Jarang sekali, bahkan mungkin tidak pernah melihat maksiat. Kalau ulangi lagi dalam ayat yang lain, wadhkur abdana, ingatlah hamba kami Dawud, Nabi Dawud, zal aidi innahu awwab, dia itu adalah orang yang memiliki kekuatan dan orang yang sangat taat. Awwab, ada orang namanya Pak Awwab, ada ya? Nah, itu doa itu Pak Awwab, orang yang sangat taat, ya. Awwab. Wahabna li Dawud Sulaiman, Allah ulangi lagi dalam surat Shad ayat 30, dan kami berikan keturunan kepada Nabi Dawud. Siapa? Sulaiman, Nabi Sulaiman. Ni'mal abdu, sebaik-baik hamba, innahu awwabun, sesungguhnya ya Nabi Dawud adalah orang yang sangat taat. Demikian juga Allah SWT menyebut Nabi Isa dalam ayat yang lain, surat Zuhruf ayat 59,
in huwa illa abdun an'amna alaihi wa ja'alnahu masalan li bani Israil. Nabi Isa tidak lain adalah hamba yang kami telah beri nikmat dan dijadikan pelajaran bagi Bani Israel. Ya. Berapa menit lagi? 10 menit lagi. Mau tanya jawab atau lanjut? Wa nu'minu bi anna Allah ta'ala khatamu risalati bi risalati Muhammadin wa arsalahu ila jami'in nasi liqauli ta'ala. Dan hukumnya wajib beriman Rasulullah adalah penutup risalah, dan beliau diutus untuk seluruh manusia. Ada di kalangan kaum muslimin yang punya keyakinan tidak wajib mengikuti syariat Nabi Muhammad. Apakah mereka punya dalil? Punya. Dalilnya apa? Nabi Khidir ketika bertemu dengan Nabi Musa, Nabi Khidir tidak mengikuti syariat Nabi Musa. Ya. Itu alasannya. Maka Nabi Khidir tidak bersalah. Kenapa? Karena Nabi Khidir tidak satu bangsa dengan Nabi Musa. Nabi Musa Bani Israel, sedangkan Nabi Khidir bukan Bani Israel. Maka dia tidak wajib mengikuti syariat Nabi Musa. Adapun Nabi Muhammad SAW sudah ditegaskan, Qul ya ayuhan nas, wahai manusia, ini sesungguhnya aku Rasulullah, utusan Allah, ilaikum jami'an, kepada kalian semuanya, Bani Israel dan Bani selain Bani Israel, Bani Ismail. Kalau nggak tahu, kalau kita di Bani apa namanya? Ya. Bani Melayu, Bani Jawa, ya. Bani yang lainnya, ya. Wajib ya hukumnya mengikuti syariat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Alladzi lahu mulku samawati wal ardi la ilaha illa huwa yuhyi wa yumiit. Siapa yang memutus, yaitu Allah yang memiliki kerajaan langit dan bumi, tidak ada sembahan yang pantas disembah kecuali Dia, Allah yang menghidupkan dan mematikan. Fa'aminu billahi wa rasulih, berimanlah kepada Allah dan Rasulnya. An-Nabiyul Ummi, Nabi yang ummi. Apa maksudnya ummi? Nabi yang Allah kehendaki tidak bisa membaca dan menulis. Walaupun sebagian ada juga yang tidak sependapat, maksud Nabi buta huruf, gitu ya. Ada sebagian yang tidak sependapat, ya. Ada hikmah yang sangat besar kenapa Rasulullah Allah kehendaki tidak bisa membaca dan menulis. Rasulullah hanya mampu menghafal. Rasulullah menerima wahyu dari malaikat Jibril dengan cara dihembuskan ke dalam hati atau dengan mendengar bacaan malaikat Jibril, lalu dihafal setiap setahun sekali di murojaah, ya, dari mulai Al-Fatihah sampai dengan An-Nas diurutkan. Tujuannya apa? Rasulullah dikehendaki oleh Allah tidak bisa membaca dan menulis supaya tidak ada yang berhasil menuduh kalau Al-Quran itu hasil rekayasa Rasulullah. Tujuannya itu. Dan betul sampai sekarang nggak ada yang berani menuduh. Ya, ada yang berani menuduh kalau Al-Quran itu hasil tulisan tangan Rasulullah. Beda dengan kitab-kitab yang lainnya yang banyak sekali dipalsukan. Ya. Bahkan siapa yang baru meninggal, mantan pendeta yang terkenal, Ustadz Yahya Waloni, yang rahimahullah ta'ala, semoga Allah rahmati beliau. Beliau melakukan riset kitab Taurat atau kitab Injil yang asli itu, berdasarkan penelitian beliau, yang asli itu dipendam di Laut Merah. Yang beredar sekarang itu sudah dipalsukan. Ya,
Sehingga beliau pulang dari Laut Merah bersama profesor siapa namanya itu ya. Beliau masuk Islam, profesornya tidak sempat masuk Islam. Padahal sudah tahu, ya Allah cabut nyawanya, tapi belum bersahadat. Alladzi yu'minu billahi wa kalimati wa tabi'uhu la'allakum tahtadun. Kemudian Allah sebutkan karakteristik agama yang terakhir dibawa oleh Rasulullah SAW. Inna dina indallahi Islam, sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah adalah Islam. Ayat ini sering digunakan oleh orang-orang jin. Ya, sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah adalah orang yang berserah diri. Ya, kita jangan coba-coba berdebat dengan orang jin ya. Orang jin bukan orang yang bodoh. Mereka jago baca kitab, jago bahasa Arab. Islamu itu berasal dari kata apa? Aslama yuslimu islaman. Ya. Islamu itu masdar, fi'il madinya aslama, fi'il mudhari'nya yuslimu. Jadi saya juga berserah diri. Ya. Siapapun Nasrani, Yahudi ataupun non-Islam yang mengatakan saya berserah diri kepada Tuhan, maka diterima. Terus gimana kita membantahnya? Ya, tidak bisa membantah, kecuali kita harus belajar bahasa Arab. Ya, harus belajar bahasa Arab. Ya. Jadi di situ Allah SWT tidak mengucapkan inna dina indallahi Islamun. Ya, tapi Allah menggunakan bentuk kata benda ma'rifat, ya. Ada alif lamnya. Ya. Jadi kalau sudah alif lam itu dikunci. Tidak semua orang yang mengaku berserah diri kepada Allah diterima agamanya. Karena ada alif lamnya. Alif lam itu menunjukkan kata benda ma'rifat. Ma'rifat itu hanya satu. Beda kalau Allah menyebut inna dina indallahi Islamun. Islam itu nakiroh. Nakiroh berarti umum. Ini enggak umum, khusus. Khusus orang yang mengikuti syariat Nabi Muhammad saja. Ya. Nah, begitu cara membantahnya. Ya. Wa qawluhu al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan. Al-Maidah ayat yang ketiga. Ini karakteristik agama yang dibawa oleh Rasulullah. Agama Islam ini sudah sempurna. Akmaltu lakum dinakum, telah aku sempurnakan untuk kalian umat Islam agama kalian, dan telah aku cukupkan atmamtu alaikum nikmat dariku untuk kalian. Wa raditu aku ridho lakumul Islam untuk kalian, al-Islam dinan sebagai agama. Kalau sudah sempurna berarti tidak boleh apa? Tidak boleh ditambah, apalagi dikurangi. Ya. Ini juga menjadi dalil ya, yang menjadi pijakan ya, Persyarikatan Muhammadiyah. Di antaranya adalah selain mengajak manusia kepada tauhid, juga mengajak kepada manusia untuk menauladani Rasulullah SAW di dalam melakukan aktivitas ibadah. Ya. Semurni-murninya, tidak boleh ada tambahan, tidak boleh ada kebid'ahan. Ya. Terakhir, wa man yabtaghi ghairal islami din falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan siapa saja yang mencari-cari agama selain agama Islam tidak akan diterima, dan di akhirat dia termasuk orang yang pasti rugi. Demikian apa yang saya bacakan, insya Allah akan sambung pada pertemuan yang akan datang. Masih ada beberapa halaman. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhal kalau ada yang mau didiskusikan. Terima kasih sudah